Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua siswa-siswiku? Baik. Ya. Oke, di absen dulu sama Bu Guru. Sepertinya ada yang nggak masuk ini di sebelahnya Tri. Oke ya. Terus ada lagi yang di sebelah Pak, di sebelah Mustafa. Siapa yang tidak masuk? Ya. Ada suratnya enggak? Oke ya. Nah, Bu Guru sampaikan terima kasih untuk yang sudah datang hari ini. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah semuanya sarapan? Belum. Nunggu MBG ya. Ya Allah, kok kasihan sekali. Oke ya. Semoga walaupun belum sarapan sudah siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan kembali ya masuk dalam elemen yang belajar berikutnya. Minggu kemarin kita sudah sempat ujian tengah semester atau STS ya. Nah, masuk di pemrograman coding artificial. Oke, di GC tadi sudah sempat Bu Guru kirimkan nama-nama, mungkin ada yang lupa ya, kayak kita masuk ke kelas kodenya, masuk ke kelas poin seperti biasanya, terus masuk dengan kode 3 KKA. Dan nama-namanya bisa dilihat di GC karena sudah diatur Bu Guru. Kalau yang nggak pakai nama yang tertulis di sana berarti nggak bisa masuk ya. Oke, silahkan join dulu. Nah, tadi kan sempat mati lampu, jadi sebenarnya nggak ada masalah. Kalaupun nggak ada juga tetap kita bisa belajar ya. Sudah semuanya? Dicek di GC kelasnya sudah ada nama-nama yang harus dimasukkan, dibantu sama Bu Guru ya. Akspat tidak masuk kan, ilmu gema saja ya, terus Hindun, terus yang berikutnya Rome kemana? Keluar kok nggak izin gurunya ini. Tri, terus Mustafa ya. MUSTAFA. Sudah? Sudah masuk ya. Kalau namanya nggak cocok berarti akan dianulir. Ya, ini ada yang sudah masuk satu di GC-nya. Kelas poin. Oke, dibantu. Mungkin ada yang lupa. Di kelas poin ya. Kodenya berapa? Kelas poin 3 KA. 3. Nah, di sini dimasukkan kelas kodenya, terus baru namanya harus sesuai yang ada di GC. Oke, mungkin ada yang nggak bawa atau sudah terhapus di GC-nya, Bu Guru bantu di sini. Ini nama-namanya ya. Nah, harus sesuai sama ini karena setelah STS kemarin sudah diganti, daftar namanya ada yang baru. Oke ya, sudah? Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, sebagai asesmen awal, Bu Guru ingin memberikan pertanyaan pemantik, yaitu ini ada gambar apa ini? Ya, lampu lalu lintas. Nah, menurut Anda, ya, menurut kalian itu bagaimana lampu lalu lintas itu bisa berkedap-kedip, bisa ganti-ganti, yang sebelah kanan, sebelah ujung kiri, ya. Kalau misalkan di perempatan berarti ada 4 lalu lintas, kalau ada 3 nggak mungkin ya, karena biasanya dipasang cuma 4. Kira-kira gimana? Kenapa dia bisa berkedap-kedip? Ada saklarnya, jadi dipencet satu-satu, biar hijau, biar merah. Dong nanti yang sebelah sana dia maunya pencet lagi, tabrakan. Ada saklarnya. Ada pendapat lain? Hindun? Ada pengaturan waktu. Terus Tri? Semuanya pernah lihat ini ya, lampu lalu lintas kan ya? Nah, kalau misal error juga kita kadang sampai ya ada sedikit error, jadinya ada yang jalan, ada yang enggak ya. Nah, dari jawaban yang tadi itu ada satu yang hampir mendekati, yaitu ada pengaturan. Nah, enggak mungkin Pak Polisi itu akan berjaga di setiap
perempatan dan mengatur, oh sudah sekian ceklek, sekian ceklek, nah kan tidak mungkin ya. Jadi ada suatu alat yang ditanamkan di dalam sana itu. Nah, di sini ada kaitannya dengan kecerdasan artifisial tadi. Jadi ada sebuah program yang dimasukkan di lampu lalu lintas ini yang menyebabkan dia bisa berkedip sesuai dengan waktu yang sudah diatur tadi ya. Nah, kita keep dulu ya. Kayak gimana sih kok bisa terjadi seperti itu? Nah, tadi sudah ada lampu lalu lintas yang itu kita pikirkan nanti ya. Sekarang tujuan pembelajarannya nanti setelah kita proses belajar, yaitu diharapkan siswa-siswi Bu Guru bisa menjelaskan konsep dasar pemrograman KA ya, kecerdasan artifisial. Kalau di keseharian mungkin kita mengenalnya AI ya, tapi kan di kurikulum kita ada perubahan. Dari mana ini Romi? Berdiri dulu. Kenapa nggak izin tadi keluar? Kebelet sakit perut. Ya. Jadi harusnya tadi bisa pesan di temennya ya. Nah, nanti jangan diulang lagi. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua tujuannya adalah mengenal bahasa pemrograman KA. Di kelas ini saya kira guru informatikanya sudah sampai di mana materi dari guru informatikanya? Sudah perangkat keras. Terus ya mungkin belum sampai ke ini ya, ke algoritma. Sudah algoritma pemrograman belum. Nah, nanti Bu Guru kenalkan ada beberapa macam bahasa pemrograman. Nah, ada bahasa pemrograman yang mendukung pembuatan program dari kecerdasan artifisial. Nanti kita fokusnya pada Python. Dan yang ketiga tujuannya adalah untuk siswa-siswi Bu Guru bisa menggunakan beberapa perintah dasar pemrograman dalam bahasa Python. Jadi nanti kita akan unjuk kerja, walaupun mungkin enggak semuanya ya. Kita akan mencoba beberapa perintah dasar di Python itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, Sobat AI tahu nggak sih, kalau ada banyak aplikasi terminal yang dibuat dengan berbagai program berkode yang dilakukan disebut bahasa pemrograman. Dan balasannya ini tidak hanya satu, melainkan banyak. Sebagai contoh adalah Python, 3 aplikasi yang dibuat dari Python. 1. Instagram. Dengan aplikasi ini, user dapat mengambil gambar, mengedit, dan membagikan pesan online hanya dengan modal smartphone. Instagram ada instastory yang visual, Pinterest sebagai salah satu aplikasi web yang paling banyak digunakan. Pinterest memanfaatkan Python dan Java untuk menamai konten dalam bahasa untuk tentang Pinterest. Ternyata aplikasi ini menggunakan Python sebagai program sebagai protokol untuk development hingga Spotify. Ini merupakan salah satu beberapa yang teratas di dunia. Oke ya. Coba ada berapa aplikasi? Ada berapa aplikasi yang dibuat oleh Python yang sudah ditayangkan di video tadi? Banyak. Ada, Agama? 3 ya. Apa saja itu? Instagram, Pinterest, Spotify. Kira-kira kok bisa dia disebut sebagai sebuah program kecerdasan artifisial? Kenapa? Ada yang mungkin ada persamaan yang akan Anda dapatkan pada saat akses Spotify. Di sana ada apa saja di Spotify itu? Ada kumpulan lagu-lagu. Terus di Pinterest ada kumpulan gambar. Terus yang satunya lagi di IG
Gambar. Kadang ada video, kadang ada video. Nah, di sanalah jadi apa yang diinginkan oleh si pengguna itu dibantu dengan memanfaatkan variabel dari bahasa pemrograman Python itu yang dia bisa untuk di dalam variabelnya itu berfungsi untuk merekam semua data-data itu. Nah, kayaknya masih belum fokus ya, karena ada yang belum sarapan dan sebagainya. Saya bilang sakit, semuanya begini. Kalau bilang sikut, tunjuk sikutnya. Kalau bilang sikat, baru diambil, berebut. Oke, jangan pastikan fokus. Sudah, Romi siap? Ya. Jangan berebut dulu ya, dan jangan selalu tangannya berada di benda. Harus fair, semua tangannya bebas. Ya. Oke, siap ya? Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Oke, sekali lagi agak dipercepat ya. Kan ditentuin sama pasangannya. Ya, ditentuin sama pasangannya. Ya. Oke, sekali lagi ya. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sikat. Sakit. Hati yang dua. Oke ya, terima kasih. Kita duduk kembali. Setidaknya aliran darah sudah menjalar ya. Oke. Apa sih KA itu? Apa saja fitur di HP-nya yang pernah dipakai? Ada fitur AI di HP yang sudah dikenal sama Hindon, apa yang pernah dipakai? Fitur AI. Kemarin pas STS banyak yang pakai AI ini kayaknya. Apa pakai fitur ChatGPT? Mas Rudi? Sering. Apa yang pernah dipakai dari HP? Ya makanya tuh kan saya hafal ini jawaban-jawaban. Pakai Copilot. Sih? Pakai, ya Allah ribet banget ya kemarin pakai mau. Terus Romi pakai apa? Fitur AI yang ada di smartphone-nya. Ya kan TikTok itu ada AI-nya juga. Oke, untuk bikin kontennya ya. Oh ya. Oke. Edit foto ya. Iya, ternyata semuanya sudah pernah menggunakan fitur ya, fitur AI di HP. Tetapi kita hanya sekedar sebagai pengguna. Ya, belum pernah kita mencoba melihat bagaimana sih AI itu dibuat ya. Nah, itulah makanya mau dikenalkan dengan bahasa pemrograman Python. Ya, sedang diskusi apa? Sedang diskusi apa? Oke. Nah, sebelum dikenalkan dengan bahasa program Python itu ya, supaya Anda juga tidak hanya nanti sebagai pengguna saja, tapi di 2-3 tahun ke depan itu diharapkan kalian bisa menjadi membuat aplikasi yang mengandung tentang KA atau AI tadi. Jadi jangan kita maunya dijajah terus, tapi kita harus berusaha juga untuk menjajah orang-orang yang pernah kita menjajah kita. Bagus sekali menjajah. KA itu adalah kemampuan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, jadi pada dasarnya kita harus ingat bahwa apapun aplikasi yang dibuat, secanggih apapun, itu semuanya ada sebenarnya di bawah manusia itu. Nah, salah satu contohnya itu ada chatbot ya, dia ada yang pakai ChatGPT, ada pakai Copilot, ada pakai Gemini, ada yang gratis pakai Cici. Nah, terus ada yang sering menggunakan Google Translate, itu juga salah satu sebelum maraknya AI seperti sekarang ya, itu sebenarnya dia sudah juga ditanamkan, tapi tidak seperti aplikasi-aplikasi yang lain yang secepat itu. Bahkan sekarang Google sudah mulai ditinggalkan karena dia masih hanya memberikan referensi, bukan langsung memberikan jawaban, tidak seperti kecerdasan yang tertanam pada chatbot. Terus
Yang di smartphone-nya pasti lebih bagus dari Bu Guru. Yang kalau mau buka itu pakai face deteksi ya. Nah, pakai itu. Nah, itu juga dia sudah ada kecerdasan yang ditanamkan, termasuk mobil tanpa pengemudi. Nah, semuanya itu sudah sering kita lihat ya. Dan ini adalah salah satu bentuk dari penggunaan KA ya. Oke. Kenapa dia tutup? Sebentar. Ya. Machine learning itu adalah salah satu komponen utama KA. Itu ada beberapa ya, yaitu satu machine learning, yaitu mesin yang belajar dari data-data yang dimasukkan seperti YouTube. Nah, nanti untuk lebih jelasnya Bu Guru juga tidak ingin Anda hanya melihat saja pada tampilan. Di sini saya sudah membuatkan materi, ringkasan materi, silahkan dibaca dulu sehingga nanti pada saat mengerjakan LKPD bisa lebih jelas ya. Ada. Tadi sudah tahu ya kira AI yang lebih sering digunakan. Oke, sebelum kita lanjutkan ke LKPD, bahasa pemrograman yang sudah sering kita dengar ada C++, ada Java, ada JavaScript ya. Itu ternyata sekarang dikalahkan dengan adanya bahasa pemrograman Python, di mana Python ini adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipelajari, itu menurut pendapat para ahli, dan dia sudah mulai digunakan untuk membuat sebuah aplikasi yang menggunakan pustaka AI. Nah, apa sih yang kenapa kok dia disebut mudah dipelajari? Sekarang kita lihat. Nah, pada bahasa pemrograman Python itu ya, di sana variabel itu digunakan sebagai tempat penyimpan data. Makanya tadi kenapa di IG, Pinterest ya, terus apa tadi Spotify ya, itu dia ditanamkan yang ada disebut sebagai aplikasi yang dibuat dengan bahasa program ini, yang termasuk menanamkan kecerdasan artifisial tadi ya, karena dia itu menempatkan atau memanfaatkan memanfaatkan data yang tersimpan yang dalam hal ini disebut sebagai variabel. Nah, sekarang Bu Guru contohkan. Jadi nanti ada di dalam LKPD itu apa yang harus Anda lakukan, tetapi sebelumnya compiler dari Python sendiri itu ada yang online, ada yang offline ya. Kalau yang offline, nanti kalau ada yang berkeinginan untuk install yang ada laptopnya di rumah ya, nanti boleh di copy filenya di Bu Guru. Tapi kalau semisal Anda nggak punya, di online pun bisa ya. Nah, nanti Anda bisa pakai programmis.com ya. Terus yang kedua ada juga bisa pakai online ya, online strip python.com ya. Nah, oke ya. Lidah orang Indonesia kalau pipin, padahal kalau di bahasa Inggris kan enggak ya, tapi enggak apa-apa, kita abaikan saja. Ya, kita ikutin Indonesia saja. Oke ya. Nah, apa sih yang memudahkan, apa yang dianggap mudah pakai Python itu ya? Contohnya seperti ini. Ini kalau pakai yang offline, saya pakai yang Tony. Nah. Oke ya, contohnya ya suka-suka. Nah,
Nah, contohnya ini, kalau kita pakai bahasa program yang lain, kita harus mendeskripsikan dulu. Kita harus menentukan dulu variabel. Kita harus menentukan dulu misalkan konstanta, kalau mau bikin rumus dan sebagainya. Jadi ada begin, start, dan sebagainya. Tapi bedanya dengan Python, kita tinggal mau cetak, ya tinggal kasih depannya saja print. Nah, dari mana kita tahu variabel-variabel yang di depan itu? Nanti dibaca selengkapnya di ringkasan materi. Kan kita belum punya buku ya, jadi pakai ringkasan materi di sana sudah ada penjelasannya. Apa saja variabel dasar. Nah, jadi kalau kita tuliskan seperti ini, ya biasanya kalau belajar program biasanya dimulai dari hello world, ya halo belajar yuk, ya misalkan kayak gitu. Ini tinggal ditulis, maka terus di run. Nah, di compilernya itu langsung muncul, jadi nggak pakai ribet ya, nggak pakai ribet. Inilah yang membedakan dia dengan bahasa pemrograman yang lain. Nah, sehingga mungkin ini alasan para ahli itu gampang dipelajari dan kodenya nggak terlalu ribet, nggak juga terlalu berat ya. Nah, ditandai dengan ekstensi di belakangnya. Kalau Python itu .py ya. Oke, itu nanti akan Anda kerjakan saat Anda melihat di LKBD. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah dikasih contoh sedikit. Nah, tipe data sama seperti di pemrograman yang lain ya. Jadi tidak ada tipe data itu yang tiba-tiba muncul walaupun bahasa programnya beda. Pasti apapun bahasa pemrogramannya, tipe data itu pasti minimal ya, ada yang bersifat umum itu dan sama ya. Tidak mungkin dia akan tiba-tiba muncul yang aneh-aneh, misalkan ada gaduh-gaduh, misalkan ada, nah tidak ada seperti itu ya, karena dia itu sifatnya sudah internasional. Oke, sekarang kita silakan dilanjut ke LKPD-nya ya. Nah, masa? Oke, di LKPD-nya sudah ada LKPD-nya. Oh, 3 menit doang. Oke, LKPD-nya nanti untuk kalau ada temannya nggak masuk, karena ini juga terbatas, nanti bisa di scan di barcode-nya. Tapi Bu Guru juga siapkan, tadi kan mati listrik, makanya sudah di print out kan. Nah, silakan dipilih. Kita pakai yang online saja ya, dibuka di smartphone-nya, pakai online garis link Python. Bisa dibaca? Mana ya spidol Bu Guru tadi? Nah, silakan dibuka di browsernya. Online supaya bisa mengerjakan LKPD-nya. Oke. Untuk pertemuan ini kita mengerjakan LKPD-nya untuk kegiatan 1 saja ya. Sudah itu? Sudah dapat? Sudah dapat ini? Sudah. Di kegiatan 1 saja, tapi jangan lupa dibaca penjelasannya, alur pengerjaannya ada di halaman 1-nya. Anda harus membaca ringkas materi yang sudah Bu Guru sampaikan supaya nanti nggak kanan kiri tengok ya, nggak paham. Terus menjawab setiap soal berdasarkan hasil praktikum. Jadi jangan menunggu teman sebelahnya. Silahkan dikerjakan, dicoba sendiri. Di sana sudah ada di LKPD itu apa yang harus dituliskan. Terus diklik run, hasilnya apa? Silakan dicatat, ada di kertas bagian bawahnya. Terus silakan dianalisa juga. Oke. Ada yang kesulitan? Kesulitan ini gimana maksudnya? Wah, dari tadi kemana lah? Di apa yang didengerin sama Indun paling depan ini? Ngantuk doang ini. Jadi kerjain. Tuliskan print, ini di print, ini dituliskan, ya langsung di runnya itu ya, yang di bawah yang ada hijau. Ketemu? Pakai online, yang ini ya dikerjakan. Dan nomor 1 dulu dituliskan. Kita pakai yang sederhana dulu. Oke, ada kesulitan ya.
Sudah ada yang menuliskan latihan 1 nomor 1? Udah. Apa hasilnya? Apa 2 hasilnya? plus 3. Iya, terus? Kan cuma baru nomor 1. Oke, ya. Kenapa kok dia seperti itu kira-kira, Romi? Ya karena ada tanda petik itu. Dia mengikuti. Karena ada tanda. Iya. Bukan operasi. Dia karakter ya. Berarti variabel datanya tadi ya. Bukan dia angka. Maka. Iya. Oke, sekarang lanjut ke nomor 2, Mustafa. Yang nggak bisa dibuka bisa dicoba pakai laptop Bu Guru di depan. Coba dituliskan di compilernya yang nomor 2. Loh, belum dapat. Yang ini, nomor 2. Print dalam kurung 2 plus 3. Coba yang sudah dilanjutkan, apa bedanya? Tadi dimasukkan dia print. Oke, sebentar ya. Oh, ini KA-nya tertanam di otaknya Romi, ini makanya semuanya di sana jawabannya. Nah, ini run ya. Hasilnya apa tadi Romi ini? 2 plus 3. Terus yang nomor 2? Hasilnya 5. Oke, semuanya harus mencoba ya, karena penilaian itu nanti untuk prosesnya ada di unjuk kerja ya. Kalian 2 plus 3 hasilnya 2. Oke, hasilnya pada saat di run 5. Oke. Siapa yang bisa melanjutkan nomor 3? Print. Kenapa dia keluarnya 23? Iya, jadi yang Bu Guru harapkan bukan hanya diikuti LKPD-nya keluar dibaca, tapi ada yang harus dianalisa karena ada ini. Ya, karakter ini kita tuliskan sendiri tuh. Plus itu berarti menggabungkan tampilan dari 2 dan 3. Sehingga nanti kalau di run dia adalah 2 dan 3. Dan-nya nggak ada, dan ini adalah operatornya. Oke. Terus yang berikutnya nomor 4, ada yang bisa menjawab maknanya? Makna tanda petik. Kalau dia digunakan maka dia akan memunculkan sebuah karakter. Kalau dia tidak dipakai maka dia muncul sebagai angka, maka dia akan diproses. Sehingga kalau kita mau hasilnya hasilnya misalkan saya mau cetak nama saya, maka apa perintahnya kalau kita mau cetak nama kita? Maka print buka kurung petik misalkan nama ya. Terus telat 2 lagi tutup kurung. Terus langsung di run. Ingat, penulisan petik 2 ini tidak boleh ditulis petik-petik ya. Sering sekali saya melihat karena Anda adalah Gen Z yang sukanya enggak nanya tapi langsung aja, jadi langsung tulis petik-petik, malah nanti nggak bisa keluar ya. Hukumnya kayak seperti itu. Jadi kenapa? Mana yang benar, mana yang salah. Oke, ya tapi kalau mau bertanya, kalau enggak, akhirnya ya kita jadi tersesat ya. Jadi walaupun Anda adalah generasi yang lahir di era digital, tapi tetap harus bertanya, jangan malu. Oke. Untuk kegiatan yang berikutnya nanti kita lanjutkan ya, ini kan ada banyak. Oke, sekarang kita asesmen dulu. Mau tanya Bu. Oh iya sebentar. Tulis tapi tidak kalau dunia apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab? Print terus gini, berarti apa yang dimau tadi? Print. Dunia. Halo dunia. Ayo, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Belum dicoba. Harus dicoba, jangan nunggu disuruh, ini harus dicoba. Keluar dia. Apa yang membedakan dia begitu?
No, Kita coba tidak bareng ya. Definisi enggak jelas. Nah, oke ya. Jadi datanya nggak jelas. Iya, karena tadi mana tadi ya? Kita punya apa tadi? Ingat ini punya ini ya. Tuh. Ada integer, float, terus string. Nah, tipe datanya itu tidak bisa dimasukkan ke yang ini, yang dikenal sama Python. Ada lebih dari ini ya, tetapi kan kita masih di pertemuan kita pertama kita baru mengenal yang dasar saja. Gema bisa diterima alasannya? Ya. Nanti ada banyak tipe data lagi. Nanti makanya dibaca dulu LKP materi yang sudah diberikan supaya apa saja sih yang ada. Kalau misalkan kita maunya pakai if, kemana larinya dan seterusnya. Oke, ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Nah, itulah keunggulan dari Python itu ya. Walaupun bagi yang sudah pernah menggunakan bahasa kayak C++, Pascal, terus yang pakai yang Delphi mungkin agak bingung karena perubahan kok bisa dia cuman begini saja jalan. Cuman misalkan lagi ini saya contohkan ya sebelum asesmen ada waktu sedikit. Nih misalkan di Tony itu ada nih pakai F. Nah, ini kalau di run ya semudah ini kok codingnya cuman menetapkan sebuah nilai, dia memberikan statement if. Ini mungkin nanti kita di pertemuan kedua nilainya lebih besar dari ini, dia tinggal membaca lulus, kalau terpenuhi lanjutkan, terus dia kalau tidak memenuhi ini maka dia tidak lulus ini kan. Nah, begitu mudahnya sehingga pada KA itu ini adalah program yang bahasa pemrograman yang paling diutamakan. Oke ya, ada lagi? Tidak ya? Kita lanjutkan ke asesmen. Masih di kelas poinnya. Kok hilang? Ya. 30 menit. Nah, sabar. Oh, sudah lewat. Kamu jam pulang ini Bu. Oke, sabar. Ya, kita tinggal ini aja ya. Oke, silakan segera dikerjakan. Masih tetap tadi di kelas poinnya, langsung ditulis saja jawabannya apa A, apa B, apa C. EA digunakan untuk langsung dituliskan di sana. Mana? Ada. B dan C jawabannya. No, baru dia ada nih. Ya, sedang OTW. Dewe. Ya, jawaban sudah ditutup. Cuma 5 detik ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Apa tadi yang sudah kita pelajari? Pemrograman KA. Tadi kita sudah mempelajari apa saja? Implementasi KA. Implementasi KA dengan bahasa Python. terus apa lagi yang sudah dipelajari? Belajar dasar Python. Ya, terus? Oke ya, semoga hari ini apa yang sudah kita pelajari dapat memberikan manfaat, dan pada saat menggunakan smartphone kita sekarang sudah bisa membedakan mana aplikasi yang dibuat dengan dasar KA dan aplikasi yang hanya sekedar seperti pustaka seperti Google ya, jadi hanya memberikan referensi. Nanti untuk pemahaman materi lebih lanjut, Bu Guru sudah menyiapkan tugas tapi tugasnya ini bukan untuk untuk ujian ya. Jadi Anda hanya untuk menguasai materi, bisa nanti dibuka sendiri di rumah menggunakan background. Dan hari ini bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaan Anda setelah belajar 2 kali 45 menit ya? Nah ya, oke. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan dan semuanya bisa bertemu lagi di pembelajaran yang berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.